Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Ramadan menjadikan diri seseorang menjadi pribadi yang bertakwa, salah satunya yang mungkin akan kita dapatkan dan insya Allah kita akan kejar dan ikhtiarkan adalah lembutnya hati kita, bersihnya hati kita. Maka tidak heran kemudian Allah memberikan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk kemudian memiliki prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian saling menggunjingkan satu sama lain. Ini ayat yang sangat berat, ayat yang sangat sulit untuk kemudian kita lakukan, karena biasanya di dalam diri kita, dalam hati kita selalu ada seringkali suudzon, buruk sangka, dan rasa ghil atau kemudian rasa iri, dan bahkan mudah-mudahan tidak ya, yaitu adanya rasa dengki yang kemudian menjadikan diri kita kemudian tidak adil terhadap orang lain. Biasanya kita akan berprasangka terhadap orang lain sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Maka salah satu cara untuk kemudian kita memiliki prasangka yang baik kepada orang lain adalah senantiasa kita berbuat baik. Jadi kalau ada waktu misalkan di tengah pekerjaan pas zuhur kita keluar, kita biasakan mampir di musola ataupun masjid kantor, doa di sana, itikaf sebentar di sana, bersujud di sana, berdoa di sana. Maka pas ketika kita melihat ada teman kantor kita nggak ada di jam 12 sampai jam 1, maka pikiran kita adalah, oh insya Allah sahabatku itu sedang zikir di masjid. Cara yang kedua adalah kita minta sama Allah agar kemudian hati kita dilapangkan, hati kita dikuatkan, hati kita dibersihkan, dan hati kita digembirakan ketika orang lain juga bergembira. Dan kita minta Allah berikan kesedihan ketika orang lain juga sedang bersedih. Bukan sebaliknya, kita bergembira atas penderitaan orang lain dan kita bersedih atas kegembiraan orang lain. Maka sangatlah perlu kiranya kita menjadikan filosofi hidup kita agar kemudian pandangan kita jelas, pandangan kita bersih, pandangan kita luas adalah menjadikan bahwa semua yang ada di muka bumi ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu kemudian saling mengingatkan satu sama lain agar kita senantiasa mensucikan diri kita, sehingga kemudian kita bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah berprasangka buruk, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah mempergunjingkan satu sama lain, karena insya Allah itu tidak akan ada untungnya, tidak akan ada hasilnya. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, karena salah satu bentuk takwa adalah menjauhi segala larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aqimus shalah. فجعلهم كعصف مأكول. السلام عليكم ورحمة الله. Yang saya hormati para pengurus DKM, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan sesepuh. Ada kotak semua. Jadi orang bukan isinya air dari luarnya atau seperti kedua di talas gitu ya. Kita samping sebelah jalan itu talas itu. Jadi melakukan air lagi, bukan air lagi buat lumpur semua. Jadi pilih kalau hujan airnya masuk karena kalau setiap saat itu kan COVID